Ya Tuhan, Allah Bapa kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau lembutkan hati kami, bukakan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi rencana dan isi hati-Mu bagi kami. Tuhan, biarlah Engkau juga yang urapi untuk anak-Mu yang akan menyampaikan pendalaman Alkitab ini, supaya semata-mata kebenaran-Mu yang disampaikan. Dan biarlah kebenaran itu tidak hanya kami terima, tetapi juga dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom, berjumpa kembali di dalam ibadah pendalaman Alkitab. Dan juga saya menyapa bagi Bapak Ibu yang mungkin mengikuti pendalaman Alkitab ini melalui streaming dan juga rekaman di YouTube. Pada kali ini kita akan merenungkan dari Yesaya pasal yang ke-50 ayat 1 sampai 11. Dan judulnya adalah Sion menanggung kesalahannya sendiri. Sebelumnya saya akan mengajak kita untuk merenungkan ya, ada dua ekstrim gambaran tentang Tuhan. Ini saya dapatkan dari salah satu metode penginjilan, yaitu dari Evangelism Explosion. Di dalamnya itu dikatakan ada orang-orang yang seperti ini. Mereka menganggap Allah itu seperti polisi. Kita tahu polisi ya, tugasnya adalah ya menegakkan hukum di masyarakat, dan kalau ada kesalahan dicatat dan juga ditangkap. Apa-apa dicatat, dan kemudian ya ada beberapa orang terutama pelanggar hukum, mereka itu menjadi takut kalau bertemu dengan polisi. Nah, kalau orang Kristen memandang Allah sebagai polisi, dampaknya itu apa? Maka orang-orang Kristen itu bisa taat kepada Tuhan, itu bukan karena dia mengasihi Tuhan, tetapi karena apa? Karena dia takut dihukum oleh Tuhan kalau dia tidak taat. Ini tidak baik karena ini adalah relasi yang tidak digendaki oleh Tuhan. Jadi ketaatannya itu hanya ada di luar, tetapi di dalam hatinya tidak benar-benar mengasihi Tuhan. Apalagi kalau kita berpikir bahwa wah, jangan-jangan nanti Tuhan juga terlalu detil untuk memeriksa kesalahan saya, apa-apa nanti akan dicatat oleh Tuhan dan saya mendapatkan hukuman. Nah, waktu saya melayani di pelayanan misi ya sebelum ini, di negara tersebut itu terkenal polisi lalu lintasnya itu suka mengada-ada gitu. Jadi walaupun orang lokal pun mereka itu takut dengan kalau ada polisi di jalan. Pernah saya dan istri waktu itu mengendarai sepeda motor, dan di perempatan lampu lalu lintasnya itu hijau. Ya saya santai aja nyebrang. Tetapi karena perempatannya itu besar dan juga ramai, di tengah jalan tiba-tiba lampunya berubah menjadi kuning. Nah, setelah itu di ujung perempatan polisinya langsung menghampiri kami, dan dia itu mengeluarkan foto, ini kamu menyeberang lampunya udah kuning kok kamu masih nyebrang gitu. Padahal waktu saya nyebrang itu masih hijau di ujung sana itu. Nah, ini adalah polisi yang mengada-ada ya. Mereka memutarbalikkan hukum untuk mendapatkan keuntungan. Nah, jangan-jangan kita sebagai orang Kristen juga memandang Tuhan seperti itu. Takut-takut kalau ketemu Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan kepada Tuhan itu berasal dari relasi yang tidak benar. Nah, yang kedua adalah ada sebagian orang Kristen yang menganggap Tuhan itu seperti seorang kakek. Kakek itu mungkin agak berbeda dengan ayah atau ibu, orang tua. Kakek kepada cucu itu biasanya lebih lebih mengasihi, apa-apa dikasih. Terus kemudian cucunya kalau minta juga ya karena sering dikasih, maka kalau minta ya harus dipenuhi. Kalau minta kepada orang tua nggak dipenuhi, dia mintanya kepada kakeknya. Nah, dampaknya apa kalau kita memandang Allah kita itu seperti seorang kakek? Maka kita akan melihat kasih yang tanpa ketaatan. Kita akan hidup sembarangan karena kita berpikir, wah nggak apa-apa, Tuhan toh maha kasih. Ya aku berbuat salah pun pasti akan Tuhan ampuni.
Jadi kita itu hidup dengan cara yang seenaknya sendiri, melayani dengan standar yang seenaknya sendiri dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian ada di ekstrim yang mana itu? Apakah memandang Allah sebagai seperti seorang polisi atau memandang Allah seperti seorang kakek? Nah, ini dua-duanya terjatuh di dalam ekstrim yang keliru. Karena kalau kita membaca di dalam Alkitab dan juga nanti kita akan pelajari, kasih Allah kepada umatnya itu tidak meniadakan kekudusannya. Kebenaran dan keadilannya tetap ditegakkan di tengah-tengah dia mengasihi umatnya. Mari saya ajak kita untuk mempelajari dengan detail dari bagian ini. Saya akan menyampaikan beberapa pendahuluan singkat supaya kita dapat lebih memahami isinya. Jadi kalau kita melihat di dalam Yesaya pasal ke-50 ini, kemungkinan besar itu ditulis ketika bangsa Israel, atau dalam hal ini kalau saya mengatakan Israel itu Israel yang dari kerajaan selatan. Mereka sudah puluhan tahun ada di dalam pembuangan di Babel. Dan karena keadaan mereka begitu sengsara, mereka itu berpikir jangan-jangan Tuhan sudah tidak mengasihi kami lagi. Tuhan itu sudah melepaskan diri, ikatan atau janjinya kepada nenek moyang kami, Abraham, Ishak, Yakub. Mereka meragukan kasih Allah karena apa? Karena keadaan hidup yang mereka alami itu bertentangan dengan apa yang mereka pikirkan sebagai anak Tuhan. Sebagai umat kesayangan Tuhan, mereka berpikir hidup mereka itu akan enak-enak saja gitu ya. Hidup makmur, lancar dan sebagainya. Tetapi kenapa mereka sekian lama ada di dalam masa-masa yang penuh kesengsaraan? Ini tidak hanya kesengsaraan secara fisik ya kan, tetapi juga mereka mengalami penderitaan secara iman atau secara rohani. Karena Yerusalem, kota kudus itu dan juga Bait Allah itu dihancurkan dan mereka itu ditawan di negara yang orang-orangnya itu tidak mengenal Tuhan. Nah, jadi keadaan yang sulit itu membuat mereka itu meragukan kasih Tuhan. Dan bagian ini nanti kita akan membaca ada satu bagian yang merupakan nyanyian ketiga dari rangkaian nyanyian hamba Tuhan di dalam kitab Yesaya. Kita sudah belajar ada di dalam pasal 42 ayat 1 sampai 9, kemudian pasal 49 ayat 1 sampai 7. Nanti kita akan baca dari pasal 50 ayat 4 sampai 9. Dan nyanyian hamba Tuhan ini akan mencapai puncaknya pada pasal 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12. Ini nanti kita akan belajar karena kita sebagai orang Kristen yang sudah menerima perjanjian baru, kita akan melihat bahwa di dalam nyanyian hamba Tuhan ini, Tuhan itu sedang menyatakan keselamatannya yang akan diwujudkan melalui kedatangan Mesias, Sang Juru Selamat, yang kita kenal di dalam diri Tuhan Yesus. Kemudian struktur dari pasal 50 ini, saya akan membaginya dan juga memberi judul sesuai dengan apa yang dinyatakan di dalam terjemahan baru edisi kedua, yaitu ayat 1 sampai 3 menceritakan tentang Sion yang menanggung kesalahannya sendiri. Kemudian ayat 4 sampai 9, ini saya pecah ya, 10 sampai 12 nanti saya pisahkan. 4 sampai 9 itu tentang ketaatan dan ketabahan hamba Tuhan. Dan ayat 10 sampai 11 itu tentang dua macam respons dari apa yang bisa dipilih oleh bangsa Israel setelah mendengar perkataan dari hamba Tuhan di bagian ini. Baik, kalau begitu kita akan masuk ke dalam pembahasan bagian per bagian dengan detail. Saya akan membacakan mulai ayat yang pertama. Yesaya 50 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, di manakah gerangan surat cerai ibumu, tanda aku telah mengusir dia? Atau kepada siapakah di antara penagih utangku
aku pernah menjual engkau? Sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual dan karena pelanggaranmu sendiri ibumu diusir. Kemudian ayat 2 dan 3, mengapa ketika aku datang tidak ada orang dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Sesungguhnya dengan hardiku aku mengeringkan laut, aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun, ikan-ikannya berbau busuk karena tidak ada air dan mati kehausan. Aku mengenakan pakaian kekelaman pada langit dan menyelimutinya dengan kain kabung. Jadi di dalam bagian ini dinyatakan seperti yang saya ulas tadi bahwa di dalam pembuangan bangsa Israel itu berpikir bahwa Allah telah memutuskan kasih-Nya kepada mereka. Mereka beranggapan kalau Allah benar-benar mengasihi mereka, maka mereka tidak akan mungkin ada di dalam keadaan yang sangat menderita seperti itu. Tetapi kita akan melihat ya, bahwa penderitaan yang dialami oleh Israel itu bukan karena Allah membatalkan kasih-Nya atau membatalkan janji-Nya kepada umat-Nya, tetapi apa? Kesengsaraan itu murni akibat dosa mereka. Ini yang dinyatakan oleh Tuhan. Pada ayat 1 ada pertanyaan retoris ya, yang tidak perlu dijawab. Allah berkata kepada bangsa Israel menggambarkan dua hal, yaitu yang pertama tentang perceraian dan yang kedua tentang utang piutang. Kalau di dalam kitab Taurat, ketika seorang suami mendapati istrinya itu tidak setia, maka suami itu berhak untuk memberikan surat cerai kepada istrinya. Dan mereka itu tidak bisa bersatu lagi. Ini dinyatakan di dalam Ulangan 24 ayat 1 sampai 4. Bangsa Israel sudah dalam tanda kutip itu selingkuh ya dari Allah. Mereka mengikuti dewa-dewa bangsa lain, bahkan mengikuti dewa-dewa Babel. Itu sudah menjadi bukti dari ketidaksetiaan mereka. Dan sesuai dengan hukum Taurat, seharusnya Allah itu berhak untuk apa? Memutuskan ikatan perjanjian dengan mereka. Tetapi Allah itu tidak melakukannya. Tadi di situ dikatakan, mana surat cerai ibumu, tanda aku telah mengusir dia. Kalau Allah benar membatalkan janjinya kepada bangsa Israel, maka bangsa Israel itu diminta untuk menunjukkan mana buktinya. Dan pasti mereka tidak mendapatkan buktinya karena ya Allah sebenarnya tidak memisahkan kasih-Nya dengan mereka. Walaupun mereka sudah berbuat tidak setia, berulang kali dilakukan, tetapi kesetiaan Allah kepada umat-Nya itu tidak pernah lepas. Gambaran yang kedua, di dalam kitab Taurat juga dinyatakan, misalnya di dalam Keluaran 21 ayat 7 dan sebagainya. Pada saat itu orang itu kalau kepepet misalnya untuk membayar utang, itu bisa menjual anaknya kepada orang lain untuk dijadikan sebagai budak. Setelah dijual, orang tua tersebut tidak berhak lagi untuk berhubungan ataupun memiliki mengasihi anaknya lagi. Betul-betul putus. Nah, Allah juga menggunakan gambaran ini untuk menanyakan kepada bangsa Israel, apakah aku itu seperti seorang ayah yang karena punya banyak utang tidak mampu bayar, maka menjual kamu kepada orang asing. Allah itu seperti seolah-olah mengatakan, kalau benar aku menjual kamu kepada orang asing, kalau benar aku yang melakukan, sehingga kamu bisa tertawan di Babel, itu karena ulahku, maka tunjukkan mana penagih utangnya. Itu Allah menggunakan gambaran seperti ini. Dan sekali lagi, bangsa Israel tentu tidak bisa menjawab. Karena apa? Memang Allah tidak melakukan hal itu kepada bangsa Israel. Di tengah-tengah ketidaksetiaan bangsa Israel,
kegagalan mereka, tetapi Allah itu tetap setia, tidak membatalkan janji dan kasih-Nya kepada mereka. Jadi kesimpulannya adalah apa? Bangsa Israel, mereka masuk ke dalam pembuangan. Itu murni karena dosa-dosa mereka. Bukan karena Allah tidak mengasihi mereka. Nah, inilah yang harus kita perhatikan ketika keadaan kita di dalam dunia ini mungkin mengalami kemalangan. Marilah kita introspeksi. Memang tidak semua penderitaan itu akibat langsung dari dosa ya. Jangan berpikir Allah itu seperti polisi. Kayak tadi itu ya, kalau saya sakit, kalau ekonomi saya jatuh, dan sebagainya itu karena saya berdosa kepada Tuhan. Bukan seperti itu. Tetapi kalau kita mengalami hal-hal yang sepertinya kok ini teguran dari Tuhan, keadaannya tidak mengenakan, marilah kita periksa di dalam diri kita, apakah ini adalah teguran dari Tuhan untuk apa? Bukan untuk membuat kita semakin hancur hidupnya, tetapi justru membuat kita itu kembali berbalik kepada Tuhan. Kalau memang benar ada kesalahan, maka kita harus cepat-cepat bertobat. Kita melakukan pertobatan itu bukan supaya kita selamat dari penderitaan, bukan. Tetapi kita melakukan pertobatan untuk apa? Supaya hidup kita kembali berkenan kepada Allah. Itu yang penting ya. Jadi ketika kita berelasi dengan Tuhan itu jangan seperti orang yang hitung-hitungan. Aku melakukan ini maka Tuhan harus melakukan itu dan sebagainya. Tidak. Kita sudah terlalu banyak menerima anugerah dan juga berkat dari Tuhan. Kita tidak bisa membalasnya. Tetapi kalau Tuhan memberikan teguran kepada kita, itu juga bukan berarti Tuhan tidak menyayangi kita. Justru mungkin itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan kepada kita sehingga kita bisa berbalik untuk hidup berkenan kepadanya. Kemudian di dalam ayat 3 dinyatakan bahwa Tuhan itu mengenakan pakaian kekelaman pada langit dan menyelimutinya dengan kain kabung. Kekelaman dan kain kabung di sini itu tidak hanya menggambarkan kesedihan Allah melihat keadaan umatnya yang menderita seperti itu, tidak. Tetapi di situ juga menyatakan bahwa Allah itu berdaulat dan Dia sanggup serta mau menyelamatkan umatnya. Israel itu lupa dan di sini Tuhan ingatkan. Siapa yang mengeluarkan mereka dari Mesir? Bukankah Tuhan itu? Bukankah Tuhan kalau mau itu tangan Tuhan itu tidak terlalu pendek untuk membebaskan. Di sini dikatakan juga, dengan hardiku aku mengeringkan laut. Aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun. Ini menggambarkan bagaimana Tuhan melakukan mujizatnya sehingga bangsa Israel bisa keluar dari Mesir secara ajaib. Sayangnya, di dalam ayat 2 tadi dikatakan ketika Tuhan datang itu tidak ada orang. Ketika Tuhan memanggil, tidak ada yang menjawab. Bangsa Israel tidak menerima tawaran keselamatan tersebut. Tuhan siap menolong, tetapi umatnya sendiri yang tidak siap untuk ditolong. Inilah problem yang kiranya kita dapat hindari di dalam kehidupan ini. Jangan berpikir kok Tuhan tidak menolong, mana bukti penyertaan Tuhan, tetapi kembali introspeksi. Apakah kita siap untuk ditolong? Kita benar-benar bersandar dan berlari kepada Tuhan dan tidak mengandalkan akal pikiran kita dan kekuatan kita sendiri. Kemudian bagian yang kedua ayat 4 sampai yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Pagi demi pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling pula ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dihina dan diludahi. Akan tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat aib. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu.
karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Bagian ini apa yang tadi saya katakan sebagai nyanyian hamba Tuhan ya. Di sini digambarkan ada sosok hamba Tuhan yang berbeda dengan orang-orang Israel lainnya. Kalau orang-orang Israel lainnya mereka itu meragukan Tuhan, tetapi hamba Tuhan di sini itu tetap teguh dan percaya kepada Tuhan. Ada gambaran bahwa hamba Tuhan itu memiliki lidah seorang murid dan mendengar seperti seorang murid. Ini menggambarkan bahwa hamba Tuhan tersebut peka dan taat terhadap firman Tuhan. Kemudian hamba Tuhan tersebut juga memberi punggungnya. Kemudian ada kata-kata mencabut janggut, diludahi. Nah, ini adalah gambaran di dalam budaya pada masa itu bahwa hamba Tuhan tersebut itu memiliki kerelaan untuk mengalami penderitaan dan juga penghinaan karena imannya. Mencabut janggut, diludahi itu adalah penghinaan yang luar biasa di dalam kebudayaan pada masa itu. Inilah sosok yang hidup benar di tengah-tengah masyarakat yang sudah bengkok. Pertanyaannya adalah siapakah hamba Tuhan ini? Kita bisa menafsirkan bahwa hamba Tuhan ini adalah Yesaya sendiri. Tetapi lebih kuat lagi nanti kalau kita membandingkan ya nyanyian hamba Tuhan di bagian-bagian yang lain dan kita mengerti secara konteksnya baik di dalam kitab Yesaya maupun Perjanjian Lama secara utuh. Maka hamba Tuhan ini sebenarnya menggambarkan Israel yang seharusnya itu seperti apa. Jadi menggambarkan Israel yang ideal. Israel yang berkenan di hati Tuhan, yang memenuhi standar Tuhan. Yang ketika menghadapi penderitaan, dia itu tidak memberontak atau melawan, tetapi dia tetap taat kepada Tuhan. Yang dia juga memiliki kepekaan, memiliki relasi yang dekat, yang intim dengan Tuhan. Dan tidak hanya itu, dia juga menjalankan apa yang diterimanya dari Tuhan. Ini adalah gambaran Israel yang seharusnya. Israel yang dikehendaki oleh Tuhan. Sayangnya, bangsa Israel itu berulang kali gagal untuk memenuhi standar ini. Dan kemudian kalau kita memperhatikan juga bahwa nyanyian hamba Tuhan di dalam bagian ini juga mengajarkan bahwa tadi kalau bangsa Israel mereka itu berpikir mengapa aku kok bisa menderita padahal Tuhan katanya mengasihiku. Di sini digambarkan bahwa sebenarnya penderitaan yang dialami oleh Israel itu tidak sia-sia. Dan ini juga menjadi pengharapan kita Bapak Ibu sekalian bahwa ketika kita mengalami tekanan atau penderitaan karena kita berusaha taat kepada Tuhan, maka ingat penderitaan itu tidak sia-sia. Ada maksud Tuhan yang indah di balik itu. Ini adalah gambaran hamba Tuhan yang dimengerti oleh orang-orang Israel pada masa itu. Tetapi kemudian ratusan tahun setelahnya ketika Tuhan Yesus telah datang ke dunia dan kitab-kitab Injil itu mulai dicatat, Tuhan membukakan kepada umatnya bahwa apa yang digambarkan sebagai Israel yang ideal, seorang hamba Tuhan yang taat di dalam bagian ini, itu nantinya akan digenapi di dalam diri Yesus. Kalau kita membaca misalnya di dalam Yohanes 19 ayat 1 sampai 3, Matius 27 ayat 30, 1 Petrus 2 ayat 23. Nanti di situ kita akan melihat paralelnya ya, antara apa yang dialami oleh hamba Tuhan, penderitaan yang dialami oleh hamba Tuhan di dalam Yesaya 50 dengan apa yang nantinya juga dialami oleh Tuhan Yesus ketika dia menjalani narasi kesengsaraan atau penyalipan. Tuhan Yesus juga diludahi, Tuhan Yesus juga dihina.
Tuhan Yesus juga dicambuki punggungnya dan sebagainya. Itu menunjukkan penggenapan dari apa yang dinubuatkan oleh Yesaya di dalam bagian ini. Jadi inilah yang dinamakan sebagai, kalau di dalam istilah teologisnya adalah wahyu atau pernyataan Tuhan yang bersifat progresif, berkembang. Bangsa Israel dulu memang tentu tidak tahu Yesus Kristus itu seperti apa. Tetapi nantinya dibukakan di dalam perjanjian baru dan itu diterima oleh umat Tuhan pada masa kini. Apa yang dulu samar-samar dipahami oleh orang Israel, sekarang dengan jelas dipahami oleh kita. Bahwa hamba Tuhan ini yang dinyatakan di dalam kitab Yesaya sebagai gambaran Israel yang ideal, itu nantinya digenapi di dalam diri Yesus yang menjadi juru selamat kita, yang menjadi pengharapan kita. Walaupun kita berulang kali gagal, tetapi kita memiliki juru selamat yang tidak pernah gagal, yang mampu memenuhi standar Tuhan. Sehingga kita orang yang berdosa, tetapi kita juga yang percaya kepada Kristus, bisa mendekat kepada Tuhan, kepada Allah. Itu bukan seperti seorang pelanggar hukum mendekat kepada polisi yang takut. Bukan juga seperti seorang cucu yang kadang-kadang berbuat kurang ajar atau tidak sopan kepada kakeknya. Tetapi kita mendekat kepada Tuhan dengan kasih yang tulus, yang murni. Karena kita tahu bahwa keadilan Tuhan pasti ditegakkan. Tetapi Yesus Kristus telah menggantikan kita, mati di kayu salib dan menebus dosa-dosa kita. Inilah yang membuat iman kita itu teguh. Dan marilah kita juga belajar dari apa yang dinyatakan di dalam bagian ini, bahwa Tuhan itu membela hambanya yang taat meskipun dia harus menderita. Jadi walaupun kita sudah taat kepada Tuhan, sering yang terjadi adalah apa? Kita mengalami tekanan dan juga penderitaan. Baik dari orang-orang luar, bisa juga dari orang-orang di dalam keluarga Allah. Ada yang mungkin di antara kita berniat melakukan pelayanan sungguh-sungguh, tetapi semakin masuk di dalam dunia pelayanan, kita semakin mudah disakiti hati atau dikecewakan oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, itu bisa membuat kita itu down. Tuhan, ngapain aku kok harus menderita seperti ini? Nah, itu ingat bagian ini. Tidak ada penderitaan yang sia-sia kalau kita melakukannya di dalam Tuhan. Dan Tuhan itu akan membela hambanya ya, ketika mereka sungguh-sungguh taat kepadanya. Karena mereka taat, mereka menderita, maka Tuhan sendiri akan membela mereka ya. Orang-orang yang taat kepada Tuhan, apapun tekanan yang dialami, betapapun luka hati yang harus dialami di dalam pelayanan atau di dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan tidak membiarkan umatnya itu tergeletak jatuh dan rencananya itu gagal. Tuhan akan membela dan akan menguatkan kita. Jadi orang Kristen itu bukan berarti harus hidup enak ya. Pelayanan itu bukan berarti harus senang, bahagia selamanya ya, secara daging. Ya memang bahagia yang sejati kita dapatkan, tetapi secara daging mungkin kita justru akan mengalami kesengsaraan atau tekanan. Kemudian bagian yang ketiga ayat 10-11, demikian firman Tuhan. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar pada Allahnya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang mempersenjatai diri dengan panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu, kamu akan rebah dalam keadaan tersiksa. Di bagian akhir pasal ini, hamba Tuhan tersebut kemudian meminta bangsa Israel untuk merenungkan pilihan ini. Setelah mendengar firman Tuhan, petunjuk dari Tuhan, apakah mereka mau menuruti perkataan hamba Tuhan tersebut yang tetap berjalan di tengah-tengah kegelapan. Bangsa Israel pada waktu itu ada di dalam pembuangan, tidak tahu nasib mereka, hidup serba tidak pasti, tetapi mereka diminta untuk tetap percaya dan bersandar pada Tuhan. Di tengah-tengah segala penderitaan dan juga kesengsaraan yang mereka alami secara jasmani, mereka diminta untuk tetap percaya bahwa Tuhan tidak melepaskan kasih-Nya kepada mereka. Bahkan
Ketika mereka berbuat salah, Tuhan tetap tidak membatalkan janji kesetiaannya kepada mereka. Asalkan mereka mau bertobat, menuruti firman Tuhan. Tetapi kalau mereka melawan, setelah diberi teguran tetap melawan, maka mereka akan berhadapan sendiri dengan penghukuman dari Tuhan. Nah, ini kiranya menjadi perenungan bagi kita, bagaimana respons kita terhadap firman dan juga teguran dari Tuhan. Ingat, ada konsekuensi yang akan kita terima dari apa yang akan kita pilih. Dan konsekuensi tersebut itu akan memengaruhi kehidupan kita. Apakah kita akan mengarungi kehidupan yang penuh dengan berkat yang sejati, kebahagiaan yang sejati dari Tuhan, hidup yang berkenan kepada Tuhan, atau malah hidup yang serba tidak pasti gitu ya. Maksudnya tidak pasti karena kita tidak memiliki sandaran yang kokoh. Kita tidak mau menuruti Tuhan sehingga hidup kita itu semakin kacau. Di dalam Roma ayat 8, Roma pasal 8 ayat 33 sampai 34. Di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi kita. Dan Tuhan Yesus itu yang akan menjadi pembela kita. Siapa yang akan menggugat orang-orang yang dipilih oleh Tuhan? Siapa yang akan menghukum mereka? Siapa yang akan membenarkan mereka? Artinya apa? Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita sungguh-sungguh bersandar kepadanya, maka tidak ada orang, keadaan, pemerintah, bahkan kuasa-kuasa jahat yang sanggup menjatuhkan kita. Iman kita kepada Tuhan Yesus, maka itulah yang akan memberikan kita jaminan bahwa kita pasti akan dibenarkan di hadapan Allah apapun kesalahan dan dosa-dosa kita. Tentu ini hanya berlaku bagi orang-orang yang mau bertobat dan bersandar kepada Tuhan Yesus. Mereka akan mengalami keselamatan yang sejati dan kasih Tuhan kepada mereka tidak terbatalkan. Nah, ada dua pelajaran bagi kita yang saya ambil dari bagian ini. Yang pertama adalah Tuhan tidak pernah membatalkan kesetiaannya, sekalipun Dia akan memberikan disiplin ketika kita menyimpang dari jalannya. Amsal 3 ayat 12 dikatakan, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Jadi jangan meremehkan anugerah yang telah kita terima, karena apa? Walaupun kita sebagai anak Tuhan, walaupun Tuhan mengasihi kita, tetapi ada konsekuensi ketika kita tidak taat kepada Tuhan. Kita tidak akan dibinasakan, ya, ditolak untuk masuk surga kalau kita udah percaya pada Tuhan Yesus. Ya. Tetapi ketika kita hidup tidak taat kepada Tuhan, maka ada konsekuensi-konsekuensi yang kita terima. Misalnya, orang yang melakukan pelanggaran hukum, dia orang Kristen, tetapi dia melakukan pelanggaran hukum. Mungkin dia akan menerima akibatnya, yaitu misalnya di penjara. Orang Kristen yang melakukan narkoba, masih mengkonsumsi obat-obatan terlarang, maka mungkin dia akan menerima konsekuensinya, yaitu apa? Tubuhnya menjadi rusak. Ini jangan meremehkan anugerah Tuhan. Tadi dikatakan di dalam Amsal, ya, ayah mengajar seorang anak yang dikasihinya. Tentu ketika ayah mengajar anaknya itu tidak bermaksud untuk mematikan atau membuat anaknya itu sengsara. Tetapi apa? Karena justru dia sayang kepada anaknya, maka ayah tersebut menghajar anaknya ketika anaknya berbuat salah. Supaya apa? Supaya hidupnya kembali benar. Makanya ketika kita menerima disiplin dari Tuhan, cepatlah bertobat. Jangan berlarut-larut. Misalnya kita sekali bolos ke gereja kok sepertinya nggak ada apa-apa. Kalau udah sekali bolos ya udah, 2 kali bolos nggak ada apa-apa, 3 kali, lama-lama berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak ke gereja itu rasanya nggak ada apa-apa. Yaitu ketika kita keliru tetapi kita tidak mau cepat-cepat bertobat, maka dosa itu akan semakin merasuk ya di dalam diri kita dan
hati kita itu semakin jauh dari Tuhan, semakin kebal atau semakin tidak peka dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, nanti kita akan menerima konsekuensinya. Kita tidak akan mendapatkan damai sejahtera dan sebagainya. Kemudian yang kedua, takut akan Tuhan adalah kunci untuk hidup yang kokoh. Di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 25 itu digambarkan seperti kalau orang menerima, mendengar firman Tuhan dan kemudian melakukannya, itu seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Ada banjir, ada angin ribut, rumah itu tetap berdiri kokoh. Ini seperti hamba Tuhan yang tadi, walaupun mengalami berbagai penghinaan dan juga penderitaan dari orang-orang sekitarnya, dia itu tetap berdiri kokoh. Dan orang yang takut akan Tuhan, sekali lagi, tetap bisa menderita. Karena apa? Dunia itu sudah tercemar oleh dosa. Jangan berpikir kalau kita semakin taat kepada Tuhan, maka hidup kita itu akan semakin enak. Yang sebaliknya itu bisa terjadi. Semakin taat kepada Tuhan, justru semakin banyak penderitaan yang akan kita alami. Dalam tanda kutip, salib yang harus kita pikul. Tetapi jangan khawatir. Ketika kita menghadapi tantangan di tengah ketaatan, Tuhan sendiri yang akan membela kita. Ada satu kutipan yang baik dari Oswald Chambers, seorang penulis Kristen. Dia berkata, terkadang Allah mendidik kita melalui kegelapan, supaya kita belajar sungguh-sungguh mendengarkan Dia. Jadi jangan buru-buru kecewa ataupun meragukan kasih Tuhan ketika kita ada di dalam keadaan yang tidak enak. Mungkin justru di situ Tuhan sedang ingin berbicara lebih dalam lagi. Tuhan sedang ingin membina hubungan yang lebih intim lagi dengan kita. Kalau keadaan kita enak, nyaman terus, mungkin kita bisa melupakan cenderung lebih mudah untuk melupakan Tuhan. Tetapi ketika ada tantangan, ada kesulitan, maka disitulah mungkin Tuhan ingin membuat hati kita peka untuk kita bersandar dan lari kepada Tuhan. Ada dua pertanyaan yang bisa menjadi perenungan dan juga bahan diskusi bagi kita. Yang pertama, apa tanda-tandanya kalau Tuhan tidak berkenan dengan jalan yang kita tempuh? Tunjukkan ayat atau kisah Alkitab yang mendukung jawaban Anda. Dan kemudian yang kedua, langkah-langkah praktis apa saja yang perlu kita lakukan ketika menerima teguran Tuhan? Apa akibatnya jika kita tetap mengeraskan hati? Kiranya jawaban dari pertanyaan ini dapat memandu hidup kita untuk semakin peka dan semakin berkenan kepada Tuhan. Mari kita akan tutup pembahasan ini, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, lembutkanlah hati kami untuk peka mendengar didikan-Mu, dan kembalikanlah kami ke jalan-Mu ketika kami menyimpang. Kuatkanlah kami untuk tetap berada di jalan-Mu, walaupun ada begitu banyak godaan dan tantangan yang harus kami hadapi. Amin.